Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan bagikan sebuah berita yang menarik ini yang dari Pulau Bali. Jadi berita ini dimuat di Panji Mas, Suara Kebenaran dan Lawan Kebatilan. Ya, tahu sendirilah ya ini media apa gitu ya. Jadi ditulis judulnya seperti ini. MUI menyayangkan adanya pemaksaan penggunaan busana adat Bali di sekolah yang tak hormati agama para siswa. Ya, ini ada fotonya ini ya. Jadi pada leadnya ditulis ya terkait dengan beredarnya video di media sosial itu seorang senator Bali Arya Wedakarna sedang sidak di salah satu sekolah di Bali. Dia menyoroti ketidakdisiplinan sekolah dan siswa dalam menerapkan pemakaian busana adat Bali. Dan ternyata ini ditanggapi oleh MUI. Ini MUI ini kadang suka ambigu gitu ya. Giliran ada kasus pemaksaan penggunaan hijab untuk siswa non-muslim, MUI tidak berbicara tentang penghargaan terhadap umat agama non-muslim. Tapi begitu di wilayah seperti di Bali yang memang di sana adalah mayoritas Hindu, MUI tiba-tiba ngomong soal penghargaan terhadap agama. Ini kan apa istilahnya sikap-sikap yang ambigu atau mendua yang kadang-kadang tidak jelas gitu ya. Nah, ini si Ketua MUI ini ya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah dan ukhuwah, yaitu KH Kolil Nafis yang berkomentar tentang penggunaan busana adat Bali di sekolah. Dia menyayangkan adanya paksaan penggunaan adat di sekolah Bali yang tak menghormati agama siswa. Loh, sekarang kaitannya apa ya? Kok pakaian diagamakan gitu loh. Lah kalau agama itu kan ranah pribadi privat ya, tidak berkaitan dengan pakaian. Tapi ini MUI ini kadang aneh gitu ya. Ya apa salahnya kalau kita melestarikan budaya bangsa kita sendiri? Apakah kita harus menggunakan budaya Arab ya? Sehingga akhirnya budaya kita sendiri hilang begitu saja ditelan. Harus penggunaan secara masif atribut pakaian yang berasal dari Arab, ya kan nggak begitu. Kalau begitu caranya kan memang terjadi sebuah kemunduran, dekadensi dalam budaya kita. Ya bukannya MU itu berusaha untuk ikut melestarikan budaya Indonesia, malah berusaha ingin menghapus dan mengganti dengan budaya lain. Ini kan yang sedikit membingungkan dan aneh menurut saya. Nah, dalam video itu, Arya Wedakarna juga menceramai siswa akan pentingnya menggunakan busana adat Bali. Menurutnya, penggunaan adat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali harus dipatuhi lah. Ini kan sebenarnya bagus ya. Bali itu memang berusaha untuk melestarikan budaya mereka dengan membiasakan anak-anak sekolah itu menggunakan adat Bali dari muda. Tentunya ini kan suatu investasi yang bagus buat masa depan masyarakat Bali sendiri yang memang mereka punya budaya yang unik ya. Jadi sebenarnya kalau semua budaya kita hilangkan dengan kita lebih mementingkan budaya yang berasal dari agama, ya dalam waktu nggak nyampe 100 tahun budaya di Indonesia itu kan habis karena semua akan berpakaian sama, akan hilang keunikan dan keberagaman bangsa kita. Ini adalah pernyataan dari KH Kolil Nafis. Jadi pakaian adat tetap bisa dilaksanakan tapi menghormati dengan ajaran agama lain. Nanti kan bisa disesuaikan kayak dulu kebaya, sekarang orang pakai kebaya dan menutup aurat. Begitu juga pakaian Bali, saya pikir bisa lah. Ini ya suka memaksakan. Jadi memang harus MU ini suka memaksakan tradisi yang bukan budaya kita, yang tidak otentik untuk dikawinkan dengan budaya lokal ya. Ya harusnya kan sebagai budaya pendatang, budaya Islam itu harus menyesuaikan dengan budaya lokal setempat agar tidak terjadi penolakan. Lah kalau kayak begini kan akhirnya juga orang menjadi jengah ya. Giliran soal pemaksaan penggunaan hijab di sekolah di beberapa sekolah negeri dan banyak sekali kasusnya, MUI diam seribu bahasa, tidak berkomentar apa-apa.
Ini yang sungguh menarik dan saya pikir akan muncul keanehan-keanehan yang berikut-berikutnya. Ya. Nah, padahal di wilayah-wilayah yang seperti di Padang kemarin ya, kasus di Padang, coba kita cari kasus di Padang. Ya, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan MUI pada saat ada kasus mencuat di Kota Padang, di mana pada saat itu pemerintah Padang itu juga membuat peraturan wajib jilbab bagi siswi non-muslim di wilayah tersebut. Jadi pada saat itu alasan pemerintah Kota Padang karena budaya Kota Padang, budaya masyarakat Padang itu memang berbasiskan Islam. Jadi siapapun yang di sekolah tersebut, di sekolah negeri harus menggunakan jilbab. Meskipun tidak mendapatkan dukungan, tetap saja Kota Padang juga memaksakan menggunakan jilbab bagi siswi non-muslim. Mereka juga tidak mencabut itu. Bahkan waktu itu sempat juga terjadi semacam intimidasi secara halus kepada siswi yang tidak menggunakan jilbab. Dalam tanda kutip di sini adalah siswi sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta. Jadi LSM secara institut itu pernah menyebutkan bahwa pemaksaan murid beragama lain menggunakan jilbab di sekolah negeri sudah berlangsung lama dan terjadi di berbagai daerah dengan alasan tradisi atau kearifan lokal. Padahal dengan dalih apapun, tindakan intoleransi tidak dibenarkan. Nah, secara resmi sebenarnya Menteri Pendidikan juga sudah menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Perlu ketegasan dari Mendikbud. Kayaknya sanksi ini belum 100% dilaksanakan dengan baik ya. Karena memang sebenarnya kasus pemaksaan menggunakan jilbab dengan alasan tradisi dari kearifan lokal ini seperti halnya sebuah gunung es. Hanya 1-2 kasus yang muncul, tapi sebenarnya di bawah permukaan itu banyak sekali kasus yang tidak naik ke permukaan atau ke media. Ya. Pada saat kasus mencuatnya ada pemaksaan siswi berjilbab di SMK Negeri di Padang, MUI Sumbar waktu itu justru menyudutkan pihak siswi yang dipaksa tersebut ya. Saya akan ambil dari CNN di sini ya. Judulnya ini ya. MUI Sumbar minta buktikan ada pemaksaan siswi berjilbab. Coba kita lihat pernyataan dari MUI Sumbar ya. Berkilah atau berdalih ya. Padahal faktanya ada gitu ya. Saya melihat ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini anti kebinekaan, intoleransi. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mendengarkan kronologinya, kata Ketua MUI Sumbar, Gus Rizal di Padang, Senin 25 Januari yang dikutip dari Antara. Nah, dan saat itu juga MUI Sumbar menyangkal terjadinya kasus pemaksaan tersebut dengan bicara secara normatif ya kayak gini ya. Saya sendiri telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi di SMK N2 Padang. Ya. Ini dikatakan oleh Ketua MUI Sumbar Gus Rizal yang menjadi Ketua MUI Sumbar pada tahun 2021 ya. Dari 2 tahun yang lalu ya. Ini ya. Padahal kalangan intelektual di Kota Padang sendiri, yaitu dari kalangan kampus, dari Universitas Bung Hatta, itu mengatakan bahwa dia sendiri tidak setuju dengan aturan pemaksaan penggunaan jilbab di Kota Padang ya. Jadi ini ya pengamat. Jadi menurut Miko Kamal ini ya, pertama, perempuan muslim dan muslim kok disamakan? Harusnya memang ada pembeda, biar kalau bertemu di jalan, muslim lainnya bisa membedakan. Kemudian perintah menutup kepala rapat-rapat kan memang hanya untuk para muslimah saja, kata Miko Kamal. Ya. Pertanyaannya,
Ya, pertanyaannya apakah ada aturan di Sumbar yang mewajibkan siswi non-muslim yang bersekolah di sekolah negeri harus menggunakan jilbab? Ya, kalau di Bali kan ada aturannya ya. Untuk hari-hari tertentu aja sebenarnya kalau di Bali itu tidak secara rutin ya. Tapi di Sumbar ini justru ada aturannya yang dibakukan secara hukum, ada produk hukumnya. Yaitu adalah ini ya, ini ada nih, instruksi Wali Kota Padang ya. Ini saya highlight nih. Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442 garis miring Binsos / 3 Romawi tahun 2005 ya. Tertulis mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Kota Padang. Ya, kan artinya sama ya sebenarnya dengan yang di Bali. Kalau di Bali kan memang hanya hari-hari tertentu. Kalau di sini kan wajib setiap hari bagi siswi yang di sekolah negeri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, membuka cakrawala pikiran kita dalam menyikapi keberagaman yang ada di bumi Indonesia.